Halo, selamat datang kembali di Arch Channel. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas sebuah mainboard, di mana mainboard ini brandnya itu sudah kalian kenal dengan baik, tapi sebenarnya brand ini dulu fokusnya hanya di kartu grafis. Tentunya, kalian kenal nama brand ini tuh hanya pada kartu grafisnya. Brand ini akhirnya membuat sebuah mainboard, tapi mainboardnya dulu tuh yang hanya sekelas entry level. Seiring dengan perkembangannya teknologi, akhirnya mereka merambah sampai ke mainboard-mainboard dengan tipe gaming. Nah, brandnya itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah brand Colorful. Nah, seiring dengan berjalannya waktu juga, dan adanya generasi ke-12 dari Intel, akhirnya Colorful juga merilis sebuah mainboard yaitu dengan chipset B660. Nah, inilah Colorful BetelAX B660M HD Deluxe. Oke, sebelum kita membahas mainboardnya, ada kalanya kita kenal dulu ya, Colorful itu tahun berapa sih Bang adanya? Ya, jadi Colorful itu didirikan di tahun 1995, mengutip dari about company-nya Colorful di websitenya Colorful sendiri ya. Di situ sebelumnya Colorful itu hanya fokus pada kartu grafis, namun seiring dengan berjalannya waktu, mereka akhirnya meriset dan mendevelop sebuah device-device untuk PC atau part PC ya, contoh seperti storage, kemudian mainboard, dan juga PC I/O, dia juga nyiptain juga. Nah, kebetulan kita langsung didatangkan dari Cina, dan ini adalah mainboard chipset terbaru dari Intel, yaitu B660, dan tipenya dari Colorful adalah BetelAX B660M HD Deluxe, sesuai di tulisan di sini ya. Ini adalah versi V20 kalau kita cek di websitenya. Nah, ya seperti yang saya katakan tadi, ini adalah dari Cina, jadi kalian bisa lihat di sini. Ya semoga aja BIOS-nya nggak bahasa Cina. Sekarang kita cek di dalam paket penjualannya ini apa aja ya. Oke. Nah, di sini kita langsung dikasih seperti ini. Ini adalah driver, ya CD driver. Hari ini masih pakai ada DVD driver ya. Kemudian back panel, ada buku manual dan juga kabel SATA 2 piece. Kemudian di bawah kelengkapan ini harusnya mainboardnya. Nah ya. Ini adalah mainboard dari Colorful BetelAX B660M HD Deluxe. Sekarang kita buka aja langsung, biar kalian bisa tahu bagaimana penampakan dari mainboardnya. Ya, karena ini adalah mainboard entry level, jadi biasanya itu mainboard entry level biasanya dari mulai kelas micro ATX ya untuk ukurannya. Dan di sini kalian bisa lihat 1 kali 8 pin untuk EPS 12 volt, kemudian 24 pin di sebelah sini, 2 slot DIMM atau 2 slot memori, yang ini asik banget sih. Biasanya dengan metode penguncian satu kayak gini tuh di mainboard kelas gaming ya, tapi di sini kelas entry level disediain seperti ini udah cukup oke sih. Kemudian ada jumlahnya ada 8 plus 1 untuk power base-nya dengan 2 slot M2 di sini ya. Yang ini dimana itu support dengan PCIe Gen 4, dan juga di sini ada 1 kali 16 PCIe, ini juga support Gen 4. Dan di sini ada PCIe kali 1 yang dimana ini hanya support di PCIe Gen 3. Untuk jumlah slot SATA-nya di sini cuma ada 4. Bagian belakang di sini untuk I/O-nya itu kalian bisa lihat ada 2 USB 2, 1 PS2, dan ini langsung dual mode ya, bisa keyboard ataupun mouse. 3 display output, ada HDMI, DisplayPort, dan juga ADSUB. 4 USB 3.2 Gen 1, 1 port LAN yang ini support dengan gigabit Ethernet, dan audio 6 channel ini berchipsetkan dengan ALC 897. Dari penjelasan saya, dari apa aja yang disiapkan sama motherboard ini atau yang ada di dalam motherboard ini, harusnya mainboard ini mempunyai performa yang biasa-biasa aja ya. Jadi ya bisa dipakai di prosesor dengan Pentium, Core i3, atau bisa sampai dengan Core i7. Tapi jangan sampai kalian menggunakan motherboard ini untuk Core i9. Ya, nantinya kita akan pasang motherboard ini dengan prosesor Core i5 12400. Dan kita cek apakah performa dari motherboard ini bisa menjalankan prosesor Core i5 kita dengan baik. Langsung aja kita pasang ke testbed kita. Oke, motherboard Colorful B660 BetelAX HD Deluxe V20-nya sudah terpasang di testbench kita, dan ini kebetulan untuk prosesornya kita menggunakan Core i5 12400. Jadi untuk komponen-komponen lainnya kalian bisa lihat di layar saya yang sebelah kiri ya. Dan seperti kalian lihat di layar kalian sekarang, ini adalah tampilan untuk menu BIOS pada motherboard Colorful BetelAX B660M yang HD Deluxe V20. Ya ini kayak tampilan awal masuk game gitu ya. Jadi di sini warnanya merah menyala gini. Dan untuk masuk ke menu-menu berikutnya
itu kalian tinggal tekan tombol kanan ya. Ini ada menu OC atau overclocking ya, kemudian advance, BIOS setting, language, dan exit. Sekarang kita cek satu persatu per menu ya. Di OC ini kita bisa setting, ya ini adalah frekuensi setting. Ini kalian setting power limit ya, di sini power limit turbo mode sama overclocking ya. Di sini ada OC ratio karena kebetulan kita menggunakan prosesor yang non K atau non KOC, jadi kita nggak bisa explore ini lebih dalam. Nanti ya mungkin di lain kesempatan kita bisa coba di prosesor yang pakai KOC ya. Kemudian untuk memory setting di sini ada 3 menu ya. Default profile ini adalah defaultnya memori di JEDEC-nya ya. Jadi kebetulan kalau memori yang ada XMP-nya pasti ada memori profile default, kemudian ada profile XMP. Di sini kalau kalian mau pakai default tinggal di default aja. Kalau mau ngu-C atau setting manual di custom profile. Kalau kalian mau melut profile XMP tinggal ke XMP profile ya. Dan ini ada advanced setting voltage yang dimana ini hanya mentok di 1,5 volt. Dan untuk di menu advance ini ada ya, ini SCPS setting, kemudian SATA dan lain-lain sampai setting TPM, NVMe dan CSM itu ada di sini. Bukan di, kalau biasanya TPM sama CSM ya terutama itu biasanya ada di menu boot ya, tapi menu boot ada di menu advance juga. Dan untuk sistem SA ada di sini ya. Jadi kalau kalian ganti primary display itu ada di advance juga. Kemudian power setting ini kalau misalnya kalian mau pakai jadi ketika AC power loss, jadi ketika listrik mati kemudian nyala lagi mau di setting itu ada di sini. Device setting ini adalah untuk onboard peripheral seperti onboard device seperti sound card, kemudian sama LAN ya, di sini ada. Kemudian boot ini adalah setting boot priority sama secure boot. Kemudian password ini adalah untuk mode password BIOS kalian. Dan BIOS setting ini untuk save BIOS ataupun update BIOS. Nah, ini kebetulan BIOS yang dipakai sekarang ini adalah BIOS terbaru dari motherboard kita yang colorful B660M HD Deluxe. Untuk language ini perubahan menu bahasa ya, perubahan bahasa ya. Dan exit untuk menyimpan profile kalian. Sekarang kita masuk ke menu OC, kita mau setting ini ke memorinya ke menu XMP dan kita save BIOS-nya. 5 minutes later. Oke, sekarang ini kita sudah masuk di Windows dan ini kita sudah buka software CPUC buat ngecek apakah settingan kita tadi itu berjalan dengan normal atau enggak ya. Seperti biasa kita ngecek di CPU, kita cek prosesornya itu benar apa enggak pembacaannya, ini benar ya, Core i5 12400. Kemudian untuk manufacturer untuk mainboardnya di sini ya, dimana di tab memory. Loh, aku bukan emang nyeting XMP ya? XMP berapa mas? Ini apa Cernox, harusnya jalannya XMP-nya 3600 ya. Tapi di sini ternyata settingan XMP ini nggak masuk di 3600. Ini DRAM frekuensinya kebacanya 3400 dengan memori controller ini masuk di Gear 2 atau IMC prosesornya ini jalannya cuma separuh dari bandwidth memory clock yang kita setting. Loh, kok gini? Sih. Balik lagi ke BIOS ya. Ini kayaknya ada yang salah deh. Oke, kita balik dulu ke BIOS lagi. Sekarang kita sudah masuk kembali ke BIOS ya. Sekarang kita cek ke menu OC. Oke, bentar. OC dan kita masuk ke, nah di sini udah kelihatan sebenarnya ya, memori kita itu frekuensinya jalannya adalah 3467 MHz ya. Dan kita masuk ke menu advanced memory setting. Ini memory profile sudah XMP sih, gear ratio ini kita bikin auto ya, jadi kita tadi cuman setting XMP terus kemudian kita langsung save BIOS-nya ya. Dan untuk memori frekuensi kemungkinan sih karena opsi memory clock-nya ya, karena mainboard ini itu opsi memory clock di 3600 nggak ada, jadi
dari 3467 itu langsung naik ke 3733. Kemungkinan BIOS mencari frekuensi yang stabil dan juga mendekati dengan di 3600. Sekarang di 3733 kemungkinan nggak stabil, akhirnya dia cari yang frekuensi di bawahnya yang kemungkinan akan stabil ketika kalian pakai di Windows. Oke. Nah, ini sekarang kita coba kita auto ya, ini memori frekuensinya lagi kita setting lagi, cuman untuk gear rasionya ini kita coba ke gear 1 ya, kita berharap antara memori clock ya, memori frekuensi dengan frekuensi memori controller yang ada di prosesor ini itu jalannya 1:1 ya. Sekarang kita save BIOS-nya. Oke. Sekarang ini kita sudah masuk di Windows lagi, dan kalian bisa cek di layar kalian sekarang. Ini kita sudah buka untuk software CPU-Z-nya. Ya seperti biasa ya, prosesor masih sama, kemudian mainboard masih sama. Sekarang langsung aja kita cek ke memorinya. Nah, ini baru oke. DRAM frekuensinya ini mendekati ya, di kisaran 1800. Jadi 1800 ini kalau kita kali 2 adalah 3600. Dan memori controller kita juga jalannya sama ya untuk frekuensinya. Jadi ini 1:1. Kalau tadi kan 1 paruhnya. Nah, jadi itu mungkin solusi buat kalian ya. Kalau misalnya kedepannya kalau misalnya kalian mau beli mainboard ini dan menemukan masalah seperti yang saya alami tadi, ataupun kalian mengalaminya di motherboard dengan merek lain, ya kalian bisa mengatasinya dengan cara setting manual ya. Jadi setting manual memory clock-nya dan juga setting manual pada gear ratio di settingan prosesornya. Nah, jadi untuk memori frekuensinya tinggal setting aja sesuai dengan frekuensi pada XMP memori yang kita pakai. Tapi kalau misalnya nggak mendapatkan seperti tadi ya, mungkin bisa di auto, kemudian gear ratio kita jalankan ke gear 1. Kita sebenarnya penasaran sih, apakah gear 1 dan juga gear 2 ini pada gear ratio di prosesor yang kita pakai. Jadi memori controller frekuensinya itu kan kalau gear 1, jadi memori controllernya itu 1:1 untuk bandwidth-nya antara AMC pada prosesor dan juga DRAM frekuensi. Sedangkan untuk gear 2 itu di prosesor itu akan terbagi menjadi separuh dari bandwidth memori DRAM frekuensinya. Ya, itu kan kalian bisa lihat di memori controller ini jalannya 1:1 apa enggak. Nah, kalian pasti penasaran ya. Kalau misalnya memori clock dan juga memori controller pada prosesor ini jalannya enggak 1:1, itu pasti ada penurunan performa apa enggak sih, Mas? Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk itu kita juga akan melakukan pengujian ya. Jadi di video ini kita uji apakah dengan gear ratio 1:1 ataupun 1:1 tadi itu ada penurunan performa yang signifikan atau enggak dengan platform yang kita punya, Core i5 12400, dan di sini ada IGP-nya UHT730 dan memorinya yang Apacer Knox ini. Jadi kita uji aja, dan kita uji di beberapa software pengujian dari sintetis sampai di gaming. Oke, kita sudah melakukan pengujiannya secara off-screen ya. Kalau misalnya secara live ya pasti kalian akan nunggunya lama dan juga videonya akan sangat panjang. Jadi kita sudah rangkum hasil pengujiannya, kalian bisa lihat di layar kalian sekarang untuk hasil pengujiannya. Di hasil pengujian pertama kita itu ada di 3D Mark CPU Profile. Dan untuk skenario pengujiannya kita itu di 3600 MHz, jadi sesuai XMP jalannya si Apacer Knox, kemudian 3467 kalau misalnya kita ada di setting auto, dan kita overclock sedikit ya, kita pengen tahu kemampuan motherboard ini itu bisa overclock memori apa enggak. Karena seperti yang kita tahu untuk di chipset B series terbaru dari Intel itu juga kita bisa setting memory clock pada motherboard ini, dan ini kebetulan Apacer Knox yang ada di kita ini bisa berjalan hingga di 4533, jalannya tetap di gear ratio gear 2 ya, dengan cas latensi 20. Nah, ini di hasilnya di 3D Mark CPU Profile. Ini adalah pengujian untuk ngetes atau nguji CPU kita itu kalau misalnya berjalan di beberapa skenario ya. Jadi max thread itu penggunaan kalau semua thread yang ada di prosesor itu dipakai, itu hasilnya berapa. Ya semakin tinggi skornya, semakin baik prosesor itu berjalan.
Nah, di sini di max thread, 16 thread sampai dengan 1 thread 3600, 3467 maupun 4533 ini nggak ada perubahan performa yang terlalu signifikan ya. Jadi hasilnya tuh ya beda-beda tipis lah ya, nggak terlalu jauh. Kemudian kita lanjut ke AIDA 64. Di sini kita ngetes memori bandwidth ya. Jadi tentunya kalau ada perubahan bandwidth memori pastinya akan ada perubahan untuk bandwidth di read, write maupun copy. Dan di sini kalian bisa lihat dengan settingan yang ada untuk settingan 4533 ini bandwidth memory read-nya ini agak sedikit menurun ya. Ini dikarenakan latensinya juga terlalu rendah. Tapi untuk di write-nya lumayan cukup tinggi ya. Bahkan ini selisihnya bisa sampai 15 ribuan lebih tinggi. Dan juga untuk copy bandwidth-nya ini juga lebih tinggi di kisaran 54 ribuan untuk overclocking memori di 4533. Tapi untuk settingan XMP 3600 maupun auto tadi yang 3467 ini nggak ada bedanya. Jadi kalau misalnya kalian mau setting manual ataupun setting auto tinggal jalanin aja, nggak terlalu signifikan sih hasilnya. Lanjut di Cinebench R23. Jadi ini simulasi kalau misalnya settingannya tadi itu kita setting untuk rendering 3D ya, rendering 3D ataupun rendering 4D. Di sini multicore maupun single core-nya ini juga nggak terlalu jauh perbedaannya ya, tetap di 12 ribuan untuk multicore. Kemudian untuk single core-nya tetap berjalan di kisaran skor 1700-an. Lanjut untuk sintetis gamingnya, kita pakai 3D Magnetic Rate karena kebetulan kita menggunakan IGB dari prosesor Core i5 12400. Di sini di 3D Magnetic Rate pun untuk overall score, GPU score maupun CPU score ini juga tidak ada perubahan yang sangat signifikan, masih di kisaran 9 ribuan ya, meskipun untuk memory clock 3467 ini selisih skornya selisih 200-an ya, tapi masih di angka 9 ribuan, harusnya ini nggak terlalu jauh drop FPS-nya. Kalau misalnya ini kita simulasikan sebagai pengujian gaming ya, tapi kita lihat aja di pengujian gamingnya. Kalian bisa lihat di layar kalian sekarang, ini adalah video untuk set by side-nya, jadi ketika settingan memori yang kita setting, yang kalian bisa lihat. Nah, di sini kita hasilkan data rangkuman grafiknya. Di sini kalian bisa lihat untuk average ini tetap sama, jadi kurang lebih sama ya, berjalan di atas 25 fps, jadi hampir menyentuh 30 fps. Jadi kita bisa simpulkan bahwa game F1 2020 dengan preset ultra low dan resolusi 1080p ini masih bisa berjalan lancar di kisaran 30 fps. Dengan 1% low di atas 20 fps ini masih oke lah. Jadi meskipun dengan settingan gear ratio 1 maupun gear ratio 2 ini masih oke jalannya untuk bermain game. Kemudian untuk game Fortnite di settingan low preset dengan 1080p ini masih sama, average-nya masih di kisaran 30 dan 1% low ini sama semua di kisaran 13 fps. Ini udah kelihatan berat banget ini kalau dibuat main game. Ya kalian bisa rasain sendirilah. Lanjut di pengujian gaming Dota 2 ya, kalian tahu sendiri Dota 2 itu kita bisa setting grafis videonya atau video grafik settingnya itu ada fastest untuk di paling kiri dan paling kanan itu ada best looking, dan ini steppingnya kita di fastest yang step kedua dengan resolusi sama 1080p. Dan di sini karena game Dota 2 ini agak CPU bounding ya, jadi ketika ada perubahan bandwidth di sini tuh dia akan terefleksi
Di sini ketika jalan di 3600 MHz dengan gear 1, jadi antara memory clock dengan memory controller pada prosesor ini jalannya 1:1, dia mempunyai average FPS yang sedikit lebih baik di kisaran 89 atau bisa kita bulatkan ke 90 FPS ya untuk average-nya. Kemudian di settingan 4533 dengan gear 2 di cas latensi 20, itu average-nya di kisaran 87-an ya. Sedangkan untuk yang di 3467 MHz dengan gear rasio gear 2, ini bisa jalan di average FPS di kisaran 84. Tapi ini bisa kita simpulkan game Dota 2 dengan settingan yang kita uji di sini dengan skenario yang ada, ini masih bisa berjalan lancar di kisaran average FPS 80-an. 1% low pun ini juga terefleksi, tapi masih tetap sama, bisa berjalan di kisaran 70-an FPS. Jadi di sini kita bisa sedikit ambil kesimpulan ya. Jadi meskipun kalian sudah setting XMP, terus kemudian kalian cek di Windows ternyata benar memory clock-nya jalan XMP, tapi memory controller pada prosesor kita itu jalannya itu nggak 1:1 dengan memory clock yang kita setting, tapi jalannya 1/2 bandwidth-nya dari memory clock yang kita setting. Otomatis kan kalian bingung, wah ini jalannya kok di gear 2 nggak di gear 1. Ini pasti turun performanya, tapi dari hasil pengujian yang kita lakukan tadi, ternyata itu tidak ada perubahan yang signifikan ya, perbedaan performanya dari gear 1 maupun di gear 2. Kalau misalnya kalian bingung ya, kalian tinggal setting manual aja ya di gear 1, tapi biasanya untuk beberapa prosesor itu kan pasti mempunyai AMC yang bagus ataupun yang enggak ya, jadi tergantung silikon pada prosesor yang kalian punya. Kalau misalnya bisa jalan oke, sama-sama bisa jalan 3600 1:1 antara AMC prosesor dengan memory clock yang kita punya, ya itu masih lebih oke lagi. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa mendapatkan itu, ya paling tidak bisa jalan di gear 2 dan performanya pun nggak terlalu jauh perbedaannya. Dari hasil pengujian yang kita lakukan tadi, Colorful B660M HD Deluxe yang V20 ini, dia mampu menjalankan prosesor kita yang Core i5 12400 ini tanpa ada masalah ya. Jadi jalannya masih oke, turbo boost-nya juga jalan masih di kisaran 4,4 GHz. Jadi untuk memorinya pun juga dia bisa di setting sampai 4533 dan itu juga tergantung dari AMC prosesor yang kalian punya maupun memori yang kalian pakai ya. Nah, untuk Colorful B660 HD Deluxe yang V20 ini kebetulan kita langsung dikirimi dari Colorful ya, jadi kebetulan motherboard ini belum masuk di Indonesia, jadi kita masih belum bisa memastikan harga di Indonesianya itu berapa. Tapi kalau misalnya kalian banyak yang berminat untuk membeli motherboard entry level seperti ini, mungkin distributornya bisa merequest ke Colorful untuk dimasukkan produk ini di Indonesia, supaya mungkin kemudian kalian ingin membuild PC Gen 12 terbaru dengan harga yang lebih murah, kayaknya ini jadi solusi buat kalian. Oke, sekian review motherboard Colorful B660 HD Deluxe V20 dari kami, tim Arx. Kalau kalian suka baca artikel dan news, jangan lupa mampir di website kita di arx.co.id. Kalau kalian punya Instagram dan TikTok, jangan lupa follow Instagram kita maupun TikTok kita di @arxedmedia. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai motherboard yang satu ini. Share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe. Salim Mukhtar, ciao.